Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, sahabat Dharma Indonesia, jumpa lagi. Dan saat ini akan menyampaikan atau berbagi perihal tentang menyingkap tabir misteri napas. Siapa napas? Apa napas? Karena napas ini perlu kita sadari keberadaannya serta manfaatnya. Baik, sahabat Dharma Indonesia, sangatlah penting dan perlu disadari fenomena yang sangat dahsyat dalam hakikat napas. Karena napas adalah sebuah motor penggerak seluruh anggota tubuh dan organ tubuh yang ada di dalam jasad kita. Nah, maka inilah sebuah misteri yang harus diungkap di dalam kehidupan kita sehari-hari. Napas itu sangat bermanfaat dan penuh manfaatnya, sahabat Dharma Indonesia. Maka daripada itu, sadari keluar masuk napas yang melalui hidung kita. Setelah kita menyadari keluar masuk napas, pasti di situ akan ada suatu fenomena, suatu kedahsyatan yang luar biasa. Karena napas menghantarkan perjalanan rohani kita menuju kepada yang memberi napas, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun yang disampaikan di sini bukan olah napas, tapi mengaji dan mengkaji zikir napas. Karena kita ini dinapaskan, maka kita harus berzikir dengan napas. Napas juga berfungsi untuk kekuatan atau tenaga dalam kalau kita menyalahgunakan inti daripada kekuatan napas. Kalau ditahan akan menjadi tenaga dalam. Napas memang penuh dengan misteri dan keajaiban jika kita sudah dipahamkan tentang ilmu napas. Napas juga akan mengantarkan kita menuju sang sejati, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Napas adalah salah satu kunci mengenal sang pemberi napas. Karena itulah kita akan diperjalankan secara rohani dengan perjalanan zikir napas. Dan siapa napas? Napas yaitu makhluk yang Allah berikan kepada makhluk yang namanya manusia untuk menghidupkan jasad dan organ tubuhnya, sehingga hiduplah si jasad itu. Nah, dan apa itu napas? Napas adalah sifatullah hayat yang menghidupkan seluruh makhluk ciptaan di jagat raya ini. Maka dalam ilmu makrifat dan ilmu torekoh pasti selalu menggunakan zikir napas. Namun napas itu bukan diolah napasnya, tapi dizikirkan melalui keluar masuk hidung dan diikuti dengan asma Allah atau ismuja, yaitu Allah. Napas masukku, napas keluar Allah, Allah, mendekat dan berserah, sehingga terjadi suatu fenomena alam rohani
Karena di dalam perjalanan nafas ini akan memantik, akan menghantarkan kita ke perjalanan rohani. Nah, tapi secara jasadiah, secara lahir, nafas ini juga yang mengiring geraknya tubuh kita, mata kita, hidung, telinga, dan semua panca indera ini karena nafas. Namun kita tidak boleh berhenti di nafas, tapi sadari yang memberi nafasnya, yaitu Allah yang menghidupkan, dan Dia Sang Maha Hidup. Allah Sang Maha Hidup, yang dihidupkannya ya hidup. Jadi siapa? Ya semuanya Allah, semuanya karena Allah. Gerak nafas adalah amanah bagi jasad yang hidup, yaitu manusia. Nafas juga bisa diolah menjadi tenaga dalam, ilmu pelet, ilmu penarikan rezeki, macam-macam. Tergantung kita meletakkan ilmu nafas ini mau dibawa kemana. Kalau ke jalan yang salah pasti akan berbuat kesalahan, yaitu mengikuti nafsu. Tapi kalau kita bawa kembali kepada Allah, maka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena nafas adalah kunci jalan menuju pulang kepada Allah. Kita dinafaskan di alam dunia ini, suatu saat nafas akan pulang kepada yang punya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita sama-sama selalu menyadari keluar masuk nafas ini, karena nafas adalah amanah yang harus kita jaga, harus kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nafas jangan disia-siakan selama kita masih dihidupkan oleh Sang Maha Hidup. Sahabat Kang Darman DNSA, di dalam mengamalkan zikir nafas, semua para pengamal akan menemui suatu fenomena yang belum pernah dialami. Dan nafas juga sungguh dahsyat jika kita bisa membawa nafas ke jalan yang lurus, yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menggunakan nafas. Karena nafas adalah sarana, karena nafas adalah alat dalam beribadah yang tidak terlihat oleh makhluk, tapi terlihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang disampaikan saat ini bermanfaat bagi diri pribadi dan bermanfaat pula bagi sahabat-sahabat Kang Darman di desa. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.